Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kali ini kita bisa ketemu lagi, masih diberikan kesempatan untuk bernafas, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan insya Allah tambah barokah hidup kita ya. Amin. Dan kembali bertemu dengan saya Zizi Syahab dan saya Syarul Gunawan dalam acara Berita Islami Masa Kini. Tema kita apa nih Zi hari ini? Yang pertama nih, kita akan membahas tentang benarkah dua kalimat syahadat ini akan mengantarkan kita ke surga? Oke, coba ya kita cek. Kalimat la ilaha illallah aja begitu utama ya, memiliki nilai kebaikan. Gimana kalau dengan dua kalimat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kita lihat. Ini dia. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Apakah dua kalimat syahadat mampu mengantar ke surga? Dua kalimat syahadat, ya, itulah dua kalimat yang sangat sakral bagi kita umat muslim. Di dalam rukun Islam, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji, maka mungkin kita akan menganggap puasa atau hajilah yang terberat. Namun sedikit dari kita yang menganggap syahadat adalah kunci dari semua rukun Islam. Tanpa syahadat, maka semua rukun Islam akan runtuh, begitupun dengan rukun iman. Dengan syahadat, maka rohani kita akan memberikan motivasi kepada tingkah laku dan akal pikiran kita untuk menjalankan rukun Islam yang lainnya. Bila seorang kafir bersyahadat, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, dengan sungguh-sungguh yakin dan mengetahui makna kalimat ini serta melaksanakannya, maka ia telah menjadi muslim. Selanjutnya, ia dituntut untuk melaksanakan salat dan urusan-urusan agama lainnya. Pemirsa beriman, dijelaskan dalam Al-Quran bahwa semua orang mukmin akan masuk surga. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Quran Surah At-Taubah ayat 72. Dari ayat tersebut, ada pula yang mengatakan bahwa seluruh umat Islam akan masuk surga. Namun, apakah cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dapat mengantarkan kita ke surga? Syahadat artinya adalah persaksian. Namun persaksian itu bukan hanya diucapkan, namun juga harus diyakini dalam hati dan diterapkan dalam perbuatan. Dalam syahadat terdapat dua kalimat. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Arti kalimat ini adalah aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dari kalimat itu dibuktikan bahwa di dunia ini banyak sekali sesembahan yang disembah manusia, baik itu batu, matahari, kuburan, pohon, dan masih banyak lagi. Namun dalam kalimat ini juga terdapat penolakan akan hal tersebut dan meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Allah berfirman yang artinya, yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dan sesungguhnya segala sesuatu yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran Surah Al-Hajj ayat 62. Kalimat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat, dan ia diperintahkan untuk mendakwahkan syariat tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah mendengar kenabianku salah seorang dari umat ini, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, lalu ia meninggal sementara ia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali ia akan termasuk penduduk neraka. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa, perlu kita ingat bahwa selain menyandang peran sebagai Rasul Allah, beliau juga berstatus sebagai hamba Allah. Di satu sisi kita harus mencintai dan mengagungkan beliau sebagai seorang Rasul, di sisi lain kita tidak boleh mengagungkan beliau secara berlebihan.
Pemirsa beriman, syahadat tidaklah cukup diucap dan diketahui maknanya, namun harus diamalkan. Seseorang yang telah bersyahadat, maka syahadatnya haruslah dibuktikan dengan tindakan nyata, yaitu mengikhlaskan semua amalan ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan kepada Allah. Kemudian, ia melakukan semua amalan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara rinci, banyak hal yang harus diterapkan setelah diucapkannya dua kalimat syahadat. Di antaranya, menyembah kepada Allah semata. Kita telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus ikhlas untuk beribadah dan berserah diri hanya pada Allah Azza wa Jalla. Selain itu, kita diwajibkan untuk mencintai orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan membenci orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, hal yang harus diterapkan pula yaitu melaksanakan amal sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita wajib membenarkan segala yang dikabarkan oleh Rasulullah dan tidak sekali-kali meragukannya. Kita juga harus beribadah kepada Allah sesuai tuntunannya, tanpa menambah-nambah atau mengurangi apa yang diajarkan beliau. Dan kita juga harus meyakini bahwa beliau adalah penutup Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua hal tersebut harus kita lakukan secara beriringan, karena tidaklah sah syahadat kita jika hanya meyakini dan melakukan salah satunya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an. Walaupun seseorang telah meyakini syahadat dan menjadi muslim yang taat, namun apabila orang itu mengatakan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan pengingkaran terhadap kandungan dua kalimat syahadat, dan apabila perkataan atau perbuatan itu sesuai dengan hakikat niat dan keyakinannya, maka orang tersebut telah membatalkan dua kalimat syahadatnya dan telah keluar dari agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. لنقبل بقلوبنا على الله. Pemirsa beriman, seperti yang telah dijelaskan, syahadat adalah pintu seseorang memasuki Islam dan iman. Semoga kita tetap berada di jalan Allah yang benar dan tidak dibutakan oleh gemerlapnya kehidupan duniawi, sehingga kita dapat menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. أما زلنا نخشى أما زلنا نرى نعم الله علينا. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya untuk diucapkan tapi untuk diamalkan juga ya pemirsa. Betul. Jadi selain itu kita juga harus tetap menjauhkan semua larangan-larangan Allah. Insya Allah kita akan menjadi umatnya yang masuk surga nanti. Betul sekali. Jadi memang mengamalkannya itu berat sekali ya. Tapi memang kita selama ini tanpa kita sadar bahwa kita sudah menjadikan pekerjaan atau harta menjadi Tuhan-Tuhan kita ya. Betul. Lebih menjadi prioritas, akhirnya melupakan kewajiban kita untuk dekat kepada Allah. Insya Allah dengan tayangan tadi makin menguatkan kita lebih baik lagi, termasuk kita berdua ya Zia. Betul, tidak hanya ingat dunia, tapi jangan lupa akhiratnya. Iya, Amin. Insya Allah. Setelah ini kita akan bahas tentang masjid-masjid yang selamat dari bencana, subhanallah. Oke, masjid mana aja dan seperti apa? Kita lihat liputannya setelah yang berikut ini, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar. Sering kita dengar kalau terjadi bencana, terutama di Indonesia ini ada beberapa masjid yang masih berdiri kokoh. Kira-kira masjid apa aja ya? Nah, aku waktu itu punya pengalaman waktu ke Aceh, ngelihat sendiri langsung Masjid Baitur Rahman, dan yang paling takjub itu adalah Masjid Baitur Rahim. Persis di pinggir pantai, masih utuh banget ya. Sementara yang di sekitarnya sudah hancur luluh lantah ya. Jadi itu subhanallah, aku pas ke sana tuh cuman bisa mengagungkan nama Allah karena memang ternyata dijaga oleh Allah masjid tersebut. Dan pengen tahu nih kira-kira masjid apa lagi yang selamat dari bencana, langsung kita lihat aja penjelasannya. Oke. Ini dia. Masjid-masjid yang selamat dari bencana. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala cobaan dan ujian bagi hamba-hambanya, dan salah satu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah berupa bencana alam. Ya, bencana alam dianggap sebagai sebuah ketentuan Sang Ilahi dan tak ada seorang pun di dunia ini yang mengetahuinya. Gempa bumi,
Tsunami, tanah longsor, letusan gunung berapi, banjir, dan lain sebagainya adalah bencana alam yang sering terjadi, yang sudah pasti akan meluluh lantakkan bangunan dan segala yang ada di dekatnya. Seperti dalam firman Allah yang artinya, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya." Quran Surah Al-Isra ayat 16. Maka, tatkala bencana alam terjadi, yang dapat dilakukan manusia hanyalah berlindung, mencari tempat untuk menyelamatkan diri, dan berdoa memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan. Karena Allah akan memusnahkan apa yang dikehendaki, dan sebaliknya akan melindungi apa yang Dia kehendaki pula. Namun pemirsa, dari semua bencana alam yang dapat menghancurkan bangunan maupun segala yang ada di dekatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kuasanya dapat menyelamatkan manusia, bahkan benda mati seperti bangunan sekalipun. Ya, terdapat bangunan yang masih kokoh berdiri meskipun terkena bencana, yakni bangunan masjid. Lalu seperti apa bentuk masjid-masjid yang selamat dari bencana alam? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya. Pada tanggal 27 Maret 2009 sekitar pukul 4 dini hari, bak tsunami kecil Tanggul Situ Gintung yang terletak di Cirende, Tangerang, Banten tiba-tiba jebol. Tanggul selebar 30 meter dengan ketinggian 6 meter dan sekitar 2,1 juta meter kubik air di dalamnya yang jebol tersebut merendam ratusan rumah yang terletak di bawahnya. Tanggul yang jebol tersebut merendam ratusan rumah di saat para warga masih terlelap, hingga membuat warga tak sempat menyelamatkan diri. Akhirnya, sebanyak 32 orang tewas akibat bencana tersebut. Ratusan rumah dan mobil mewah di perumahan Cirende Permai juga terendam banjir bercampur lumpur. Warga terkejut karena air masuk dengan cepat hingga mencapai ketinggian 3 meter. Dan pada saat terjangan air bah beserta lumpur dari Tanggul Situ Gintung membuat daerah sekelilingnya hancur, justru terdapat rumah ibadah. Ya, masjid ini bernama Masjid Al-Barakah. Masjid ini tetap kokoh berdiri meskipun diterjang air bah dan lumpur. Padahal pemukiman di sekitar masjid telah luluh lantak dihantam terjangan air Tanggul Situ Gintung yang jebol. Dan dapat dilihat hanya sedikit tembok bangunan masjid yang tampak rusak. Masjid lainnya yang selamat dari bencana adalah Masjid Baitur Rahman yang terletak di Aceh. Tahun 2004 silam, gempa bumi dan tsunami yang menyapu daratan Aceh merupakan salah satu bencana alam terdahsyat. Kurang lebih 200.000 jiwa menjadi korban dalam tragedi tersebut. Tidak hanya korban jiwa, banyak pula bangunan fisik yang habis tersapu gelombang. Namun tidak begitu dengan Masjid Baitur Rahman. Masjid yang terletak di tengah kota Banda Aceh ini merupakan satu bukti kebesaran Allah yang tetap kokoh dan berdiri tegak meskipun gempa dan gelombang tsunami berkekuatan 9,0 skala Richter melanda. Hanya beberapa bagian bangunan masjid seperti bagian depan, pagar dan kaca atau sekitar 20% mengalami kerusakan. Meski gelombang tsunami yang terjadi saat itu tingginya mencapai puluhan meter, airnya hanya masuk ke halaman masjid sebatas pinggang dan tidak sampai masuk ke dalam bangunan masjid. Seluruh bangunan yang ada di kiri dan kanan masjid tenggelam, kecuali yang ketinggiannya di atas 20 meter. Masjid ini sama sekali tidak tersentuh tsunami yang menimpa Kepulauan Mentawai waktu lalu. Padahal lokasinya tidak jauh dari pantai. Sedangkan rumah-rumah warga yang ada di sekitar masjid telah rata dengan tanah, sehingga masjid inilah yang menjadi tempat perlindungan masyarakat saat gelombang besar tsunami datang. Seperti mukjizat yang ingin ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar masjid gelombang tsunami yang tinggi tidak masuk ke dalam masjid. Air laut pun hanya sampai di teras masjid saja. Dan ada sekitar 50 orang penduduk yang menjadi saksi mata yang melihat langsung keajaiban yang terjadi pada saat itu. Tidak hanya di dalam negeri, terdapat pula masjid di luar negeri yang selamat dari bencana. Seperti di Jepang, terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Kobe. Masjid Kobe merupakan masjid pertama di Jepang dan dibangun tahun 1928 di Nakayamate, Dori, Chouko. Tahun 1945,
Jepang terlibat Perang Dunia Kedua. Penyerangan Jepang atas pelabuhan Pearl Harbor di Amerika telah membuat pemerintah Amerika memutuskan untuk menjatuhkan bom atom pertama kali dalam sebuah peperangan. Dan Jepang pun kalah. Dua kotanya Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika. Saat itu kota Kobe juga tidak ketinggalan menerima akibatnya, hingga Kobe pun menjadi rata dengan tanah. Ketika bangunan di sekitarnya hampir rata dengan tanah, Masjid Muslim Kobe tetap berdiri tegak. Masjid ini hanya mengalami keretakan pada dinding luar dan semua kaca jendelanya pecah. Bagian luar masjid menjadi agak hitam karena asap serangan bom. Tentara Jepang yang berlindung di basement masjid selamat dari ancaman bom. Begitu juga dengan senjata-senjata yang disembunyikannya. Masjid ini kemudian menjadi tempat pengungsian korban perang. Kekokohan Masjid Kobe diuji lagi dengan gempa bumi paling dahsyat tahun 1995. Gempa ini sebenarnya bukan hanya menimpa Kobe saja, tetapi juga kawasan sekitarnya seperti South Hyogo, Hyogo Kennanbu, dan lain sebagainya. Gempa bumi besar Hanshin Awaji merupakan gempa bumi terburuk di Jepang. Sejak gempa bumi besar Kanto tahun 1923 yang menelan korban jiwa 140.000 orang, namun hingga kini Masjid Kobe tetap berdiri kokoh dan tegak, seakan tidak tergoyahkan meski didera berbagai bencana. Ada pula Masjid Al-Fatihah yang berada di Haiti. Masjid ini menjadi tempat berlindung warga sekitar ketika gempa besar terjadi di Haiti pada tahun 2010. Saat itu, hampir seluruh bangunan penting di Haiti termasuk istana kepresidenan dan gedung-gedung pemerintahan rusak parah. Sementara Masjid Al-Fatihah masih berdiri kokoh dan hanya mengalami keretakan di dinding luarnya. Satu lagi, masjid di luar negeri yang selamat dari bencana adalah Masjid Kirkuk yang berada di Turki. Pada tahun 1999, Turki diguncang gempa dahsyat yang menewaskan lebih dari 40.000 jiwa dan hampir 44.000 orang terluka. Ajaibnya, sebuah masjid di daerah Kirkuk masih berdiri tegak lengkap dengan menaranya. Tuhan, marahkah kau padaku? Pemirsa beriman, itulah tadi beberapa masjid yang selamat dari bencana alam. Musibah bencana alam yang terjadi memang dirasa banyak mendatangkan kerugian. Namun terlepas dari itu semua, sungguh luar biasa Allah menampakkan mukjizat dan kekuasaannya. Bahwa apa yang Allah takdirkan akan musnah kala itu juga. Dan apa yang Allah takdirkan selamat, akan Allah selamatkan pula. Sungguh maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, selalu merinding kalau lihat liputan seperti itu ya. Iya, betul Jadi sekali. memang Allah benar-benar menunjukkan kekuasaannya. Tidak hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga ada beberapa masjid yang selamat dari bencana dan juga perang di Iya, Jepang betul sekali. tadi. Dan dilindungi ya, itu rumah Allah, otomatis juga pastinya berkahnya di situ. Jadi mengingatkan kita semuanya, aduh banyak masjid yang kosong, Betul. ya, yang cuma 1-2 saf, ayo dong kita penuhin ya, termasuk saya juga sih sebenarnya. Laki-laki ya? Ya harus wajib ya. Bahkan kisah waktu zaman Rasulullah, bagaimana seseorang yang buta jadi bisa berjalan merangkak untuk sholat berjamaah di masjid. Ya mudah-mudahan semakin mengingatkan kita untuk pentingnya sholat berjamaah di masjid. Amin, insya Allah. Dan setelah ini kita masih akan kembali mengenai Angkatan Laut Islam pertama. Jadi jangan kemana-mana, Oke. tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, jadi sekarang ini kita akan mendapatkan informasi atau pelajaran baru mengenai seorang Islam yang kuat, Kak. Siapakah Betul. dia? Yang membawa nama besar Islam dalam hal angkatan lautnya. Angkatan ya. laut. Salah satunya adalah Tariq bin Ziyad. Waduh, dia begitu gagah memimpin. Ya, jadi saya juga pengen agak gagah deh. Oke, bolehlah. Kita saksikan berikut ini Tariq bin Ziyad biografinya. Angkatan Laut pertama umat Islam. Pemirsa,
Mendengar kata angkatan laut, pasti yang ada dalam pikiran kita adalah pasukan gagah berani yang siap mengarungi lautan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Dan berbicara mengenai Angkatan Laut, pasti langsung terbayang dengan TNI AL atau Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ada di negara kita, Indonesia. Para tentara ini dibentuk pada tanggal 10 September 1945 setelah masa awal diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Dan awal mula pemerintah mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut atau BKR Laut, dipelopori pelaut veteran Indonesia yang pernah bertugas di jajaran Koninklijke Marine atau Angkatan Laut Kerajaan Belanda di masa penjajahan Belanda dan Kaigun di masa pendudukan Jepang. Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, turut serta membentuk TKR Laut, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI, dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Sejumlah pangkalan Angkatan Laut terbentuk, kapal-kapal peninggalan pelayaran Jepang diberdayakan, dan personelnya pun direkrut untuk memenuhi tuntutan tugas sebagai penjaga laut yang baru terbentuk. Dan pada tahun 1966, ALRI mengganti nama menjadi TNI AL dengan tugas yang masih sama, yaitu menjaga wilayah laut Indonesia dari berbagai macam tindakan kriminalitas seperti pencurian, penyelundupan, dan teror dari negara lain. Nah pemirsa, demikian penjelasan tentang sejarah Angkatan Laut Indonesia. Lantas bagaimanakah sejarah Angkatan Laut umat Islam? Berikut tim Berita Islami akan memaparkannya. Jika kita membahas sejarah Angkatan Laut Islam, maka nama Thauriq bin Ziyad menjadi salah satu yang harus kita ketahui. Beliau merupakan pahlawan besar Islam yang banyak dikenang dan diingat banyak orang sebagai panglima terbesar dalam sejarah, yang dimana menjadi prajurit kerajaan Umayyah atau Bani Umayyah. Pemirsa, Thauriq bin Ziyad lahir pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi di Kenchala, Aljazair dari kabilah Nafzah. Dia bukanlah orang Arab, akan tetapi seorang yang berasal dari kabilah Barbar yang tinggal di Maroko. Masa kecilnya sama seperti kebanyakan umat Islam saat itu, yaitu membaca, menulis, dan falsi. Tidak banyak yang dicatat oleh ahli sejarah mengenai masa kecil Thauriq bin Ziyad. Banyak sejarawan seperti Imam Ibnul Al-Atsir, At-Tabari, dan Ibnu Khaldun tidak meriwayatkan masa kecil Thauriq bin Ziyad dalam buku-buku mereka. Namun Tariq Ibnu Husair, seorang sejarawan, beliau mengatakan bahwa Thauriq adalah budak dari Amir yang berasal dari kerajaan Umayyah di Afrika Utara. Lalu dari Musa bin Nusair membebaskannya dari pembudakan dan mengangkatnya menjadi panglima perang. Salah satu daerah yang menjadi tujuan Thauriq saat dia memasuki wilayah Afrika Utara adalah Maroko. Daerah ini telah mengenal Islam sebelum kedatangan Musa bin Nusair dan pasukannya, dan Thauriq bin Ziyad termasuk di dalamnya. Namun penduduk di daerah tersebut belum menerima Islam secara utuh karena keimanan mereka yang belum kuat, dan terbukti dengan seringnya masyarakat wilayah ini berganti agama dari Islam ke agama lainnya. Di antara penyebab bergantinya agama di daerah tersebut dikarenakan penaklukan Maroko di masa Uqbah bin Nafi, yang dimana kurang memperhatikan pendidikan keagamaan sehingga Islam belum kuat di sana pada waktu itu. Uqbah dan pasukannya sudah dulu berangkat ke daerah lain. Dalam perjalanan menaklukkan Afrika Utara, Musa bin Nusair dibuat kagum dengan kesungguhan dan keberanian seorang pasukan yang bernama Thauriq bin Ziyad. Dan setelah dapat menaklukkan beberapa wilayah, akhirnya pasukan ini berhasil menaklukkan kota Al-Hoceima, yaitu salah satu kota penting di Maroko. Kota ini adalah wilayah paling strategis yang mengantarkan pasukan Islam menguasai seluruh Maroko. Pemirsa, sebelum umat Islam menguasai Andalus, daratan Siberia dikuasai oleh seorang raja zalim yang dibenci oleh rakyatnya, yaitu Raja Roderick. Di sisi lain, berita tentang keadilan umat Islam masyhur di masyarakat seberang Selat Gibraltar ini. Oleh karena itu, orang-orang Andalusia sengaja meminta tolong dan memberi jalan kepada umat Islam untuk menggulingkan Roderick dan membebaskan mereka dari kezalimannya.
Dan setelah permintaan tersebut sampai kepada Tharik, dia langsung melapor kepada Musa bin Nusair untuk meminta izin membawa pasukan menuju Andalus. Sehingga pada bulan Juli 710 Masehi, berangkatlah 4 kapal laut yang membawa 500 orang pasukan terbaik umat Islam yang bertugas mempelajari bagaimana medan perang Andalusia. Mereka sama sekali tidak melakukan kontak senjata dengan orang-orang Eropa. Setelah persiapan dirasa cukup dan kepastian kabar telah didapatkan, Tharik bin Ziyad membawa serta 7.000 pasukan lainnya melintasi Andalusia. Mendengar kedatangan kaum muslimin, Roderick yang tengah sibuk menghadapi pemberontak-pemberontak kecil di wilayahnya langsung mengalihkan perhatiannya kepada pasukan kaum muslimin. Dia kembali ke ibu kota Andalusia kala itu di Toledo untuk mempersiapkan pasukannya menghadang serangan kaum muslimin. Roderick bersama 100.000 pasukan yang telah dibekali dengan peralatan perang lengkap segera berangkat ke selatan menyambut kedatangan pasukan Tharik bin Ziyad. Dan ketika Tharik bin Ziyad mengetahui bahwa Roderick membawa pasukan yang begitu besar dan banyak, dia segera menghubungi Musa bin Nusair untuk meminta bantuan. Dan dikirimlah pasukan tambahan yang jumlahnya hanya 5.000 orang. Dan akhirnya pada 28 Ramadan 92 Hijriah yang bertepatan dengan 18 Juli 711 Masehi, bertemulah dua pasukan yang tidak berimbang ini di Medina Sidonia. Perang yang sangat dahsyat terjadi selama kurang lebih 8 hari. Kaum muslimin yang dipimpin oleh Tharik dengan jumlah pasukan yang kecil tetap bertahan kokoh menghadapi hantaman orang-orang Visigoth yang dipimpin oleh Roderick. Keimanan dan janji kemenanganlah yang membuat pasukan muslimin siap mati syahid di jalan Allah. Dan mereka telah memantapkan kaki-kakinya dan menghilangkan rasa takut. Dan di hari ke-8 setelah peperangan, Allah pun memenangkan umat Islam atas bangsa Visigoth dan berakhirlah kekuasaan Roderick di tanah Andalusia. Musa bin Nusair dan Tharik bin Ziyad tidak hanya mengalahkan penguasa-penguasa zalim di wilayah Eropa, namun mereka berhasil menaklukkan hati masyarakat Eropa dengan memeluk agama Islam dan berhasil menyampaikan pesan bahwa Islam adalah agama yang mulia. Memandang keberhasilan Musa dan Tharik menaklukkan Andalusia dan menanamkan nilai-nilai Islam di negeri tersebut, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil mereka berdua kembali ke Damaskus. Nah pemirsa, kedatangan Islam melalui Tharik bin Ziyad membawa dampak besar terhadap perkembangan peradaban, sebagaimana yang tergambar pada kemajuan kota Cordoba. Ini adalah awal kebangkitan modern dan terbitnya matahari yang menerangi kegelapan benua Eropa. Hukum rimba berganti dengan norma-norma humanis yang membawa kedamaian pada umat manusia. Jasa-jasa Tharik dan kepahlawanannya diabadikan. Selat yang memisahkan Maroko dan Selat Gibraltar adalah kota dalam bahasa Spanyol yang diartikan dalam bahasa Arab sebagai Jabal Tharik atau dalam bahasa Indonesia Bukit Tharik. Luar biasa hebat ya Tharik bin Ziyad ini. Kebayang ya Zia waktu itu kalau pas peperangannya itu seperti apa gitu. 8 hari ya peperangan itu dilakukan. Jadi memang Tharik bin Ziyad ini sebelumnya adalah seorang budak yang akhirnya dibebaskan dan bisa menjadi seorang panglima besar dan bisa membebaskan masyarakat di Andalusia dari penjajah yaitu si Raja Roderick tadi. Roderick tadi dari Maroko lalu kemudian diperluas ke Andalusia ya. Semoga generasi Islam yang berikutnya ini anak-anak kita nih ya bisa menaklukkan dunia, bisa membanggakan Islam ya dengan caranya yang lebih baik ya. Betul. Strateginya baik untuk bisa membuat Islam lebih membanggakan lagi. Yang pasti dengan keindahan dan kedamaian ya. Betul sekali, jangan seperti kemarin yang seperti kejadian di Perancis yang harus kemudian menyandra dan lain-lain. Aduh, mudah-mudahan nggak terjadi lagi ya. Karena memang Islam cinta damai. Iya, betul sekali. Oke, setelah ini kita jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, tambah ilmu lagi. Kalau perlu catat pemirsa. Betul. Ya. Tadi kita pertama udah bahas tentang 2 kalimat syahadat akan mengantarkan kita ke surga. Betul. Tapi harus ada pembuktiannya, harus diamalkan juga. Ada tapinya. Ya. Emang masuk surga, tapi berarti pengamalannya ini yang berat justru. Kalau misalnya niatnya kuat ya, tidak hanya sekedar niat tapi menjadi azam, insya Allah bisa. Amin. Yang kedua tadi tentang
tentang masjid yang selamat dari bencana. Oke, saya nanya dulu sama produsernya. Udah tadi, masjid tadi yang udah selamat dari bencana. Oke, terus kemudian yang ketiga, Tariq bin Ziyad. Nah, itu dia ya. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi. Jangan lupa saksikan terus Berita Islami masa kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.